Satuan Brimob Polri berhasil memukul mundur sekitar 200 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang melakukan serangan serentak ke wilayah permukiman warga sipil di Papua pada dini hari. Dalam operasi penindakan tersebut, 6 anggota KKB dilaporkan tewas setelah terjadi kontak tembak intens di beberapa titik berbeda. Aparat memastikan situasi berhasil dikendalikan dan warga sipil dalam kondisi aman setelah evakuasi cepat dilakukan. Serangan terjadi hampir bersamaan di sejumlah titik yang berdekatan dengan kawasan hunian masyarakat. Berdasarkan keterangan aparat di lapangan, kelompok bersenjata tersebut bergerak dalam jumlah besar dan mencoba memasuki wilayah padat penduduk dengan membawa senjata api laras panjang. Aksi itu memicu respons cepat dari personel Brimob yang telah siaga di sekitar lokasi, menyusul adanya laporan intelijen terkait potensi gangguan keamanan. Kontak tembak berlangsung dalam durasi cukup panjang. Aparat menyatakan bahwa tindakan yang diambil bersifat terukur dan terarah dengan prioritas utama melindungi warga sipil. Saat situasi mulai memanas, Brimob langsung membentuk perimeter pengamanan untuk mencegah kelompok bersenjata masuk lebih jauh ke area permukiman. Warga yang berada di sekitar titik rawan segera dievakuasi ke lokasi aman di bawah pengawalan aparat. Data sementara menyebutkan bahwa sekitar 200 anggota KKB terlibat dalam upaya penyerangan tersebut. Mereka disebut bergerak dalam beberapa kelompok kecil untuk menciptakan tekanan di berbagai sisi wilayah sipil. Namun upaya tersebut gagal setelah aparat melakukan penyekatan dan pengejaran. 6 anggota KKB dilaporkan gugur di lokasi berbeda akibat baku tembak yang terjadi selama proses penindakan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dari warga sipil dalam insiden ini. Beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan ringan akibat tembakan liar dari arah luar permukiman. Aparat langsung melakukan pendataan serta pengamanan lanjutan guna memastikan tidak ada sisa kelompok bersenjata yang bersembunyi di sekitar wilayah tersebut. Operasi penyisiran dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari pusat kejadian. Personel tambahan diterjunkan untuk memperkuat pengamanan, termasuk unit taktis yang memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi, serta perlengkapan lapangan yang ditinggalkan kelompok tersebut saat mundur. Menurut keterangan resmi, kelompok KKB diduga telah merencanakan serangan ini untuk menciptakan ketakutan dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Aparat menyebut, pola serangan yang dilakukan menunjukkan koordinasi yang cukup matang, mengingat pergerakan dilakukan hampir bersamaan di beberapa titik. Namun respons cepat Brimob membuat rencana tersebut gagal total. Kepolisian menegaskan bahwa pendekatan keamanan akan tetap dikedepankan dengan prinsip perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama. Penambahan patroli dan penjagaan di sekitar permukiman warga kini dilakukan secara intensif. Aparat juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tidak terjadi kepanikan lanjutan. Hingga laporan ini diturunkan, kondisi wilayah telah dinyatakan terkendali. Aktivitas warga mulai kembali berjalan secara bertahap dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Proses identifikasi terhadap 6 anggota KKB yang gugur masih dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran jaringan serta sumber logistik yang digunakan dalam serangan tersebut. Serangan terhadap wilayah sipil tersebut terjadi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan di beberapa titik berbeda. Berdasarkan laporan resmi aparat keamanan, pergerakan kelompok bersenjata mulai terdeteksi pada dini hari setelah adanya aktivitas mencurigakan di jalur masuk menuju permukiman warga. Informasi awal diperoleh dari pemantauan serta laporan masyarakat yang melihat pergerakan orang dalam jumlah besar membawa senjata. Sekitar ratusan anggota KKB diduga bergerak dalam formasi terpisah untuk mengepung dari berbagai sisi. Pola ini dinilai sebagai upaya untuk memecah fokus aparat dan menciptakan tekanan psikologis di tengah masyarakat. Mereka memanfaatkan kondisi geografis yang terdiri dari jalur hutan, perbukitan, dan akses terbatas untuk mendekati kawasan padat penduduk tanpa terdeteksi secara terbuka. Namun kesiapsiagaan personil Brimob di wilayah tersebut membuat rencana tersebut tidak berjalan sesuai perhitungan. Begitu informasi terverifikasi, Komando Lapangan langsung menginstruksikan penempatan personil di titik-titik strategis, termasuk akses utama menuju permukiman. Aparat membentuk lapis pertahanan guna memastikan kelompok bersenjata tidak menembus pusat wilayah sipil. Kontak tembak pertama dilaporkan terjadi di sisi timur kawasan permukiman ketika sekelompok anggota KKB mencoba mendekati area rumah warga. Aparat yang sudah siaga memberikan peringatan sebelum akhirnya terjadi baku tembak singkat.
Situasi kemudian berkembang menjadi kontak tembak lebih luas setelah kelompok lain mencoba melakukan manuver dari sisi berbeda. Dalam kondisi tersebut, prioritas utama aparat adalah mengamankan warga. Evakuasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Warga diarahkan menuju titik kumpul yang telah ditentukan sebelumnya dalam rencana kontingensi pengamanan. Aparat memastikan perempuan, anak-anak, dan lansia mendapat pengawalan khusus untuk meminimalkan resiko. Sementara itu, tim taktis Brimob melakukan pengejaran terbatas terhadap kelompok bersenjata yang mencoba mendekat. Strategi yang diterapkan berfokus pada penghadangan dan pembatasan ruang gerak, bukan penetrasi dalam ke wilayah hutan secara sembarangan. Langkah ini diambil untuk menghindari jebakan atau penyergapan balik yang berpotensi menimbulkan korban dari pihak aparat maupun warga. Baku tembak berlangsung dalam beberapa gelombang. Aparat menyebut bahwa kelompok KKB berupaya memberikan tekanan dengan tembakan sporadis dari berbagai arah. Namun penguasaan medan dan koordinasi antar personil membuat pergerakan mereka dapat dipatahkan secara bertahap. 6 anggota KKB dilaporkan gugur dalam rangkaian kontak tembak tersebut, sementara sisanya mundur ke arah hutan. Setelah situasi mulai terkendali, aparat langsung melakukan penyisiran menyeluruh di sekitar area insiden. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota kelompok yang tertinggal atau bersembunyi di sekitar permukiman. Pemeriksaan dilakukan pada bangunan kosong, lahan terbuka, serta jalur-jalur akses yang menghubungkan ke wilayah perbukitan. Setelah operasi penindakan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata, aparat keamanan langsung melakukan evaluasi menyeluruh terkait serangan yang terjadi. Berdasarkan laporan intelijen dan analisis lapangan, serangan tersebut tergolong terorganisir dan menunjukkan tingkat koordinasi yang cukup tinggi. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB memanfaatkan medan yang sulit, termasuk hutan lebat, perbukitan, dan jalur sempit di dekat permukiman warga untuk mencoba mengecoh aparat dan mendekati target secara serentak. Pihak kepolisian menilai bahwa serangan ini memiliki tujuan ganda. Pertama, untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil, dan kedua, untuk menguji kemampuan respon aparat di wilayah tersebut. Taktik yang digunakan KKB mencakup serangan simultan dari beberapa arah, penggunaan senjata laras panjang, serta manuver cepat untuk memanfaatkan medan yang menguntungkan. Namun kesiapsiagaan Brimob membuat seluruh rencana tersebut gagal total. Strategi yang diterapkan oleh Brimob dalam menghadapi serangan terkoordinasi ini melibatkan beberapa lapis pertahanan. Pertama, personel ditempatkan di titik-titik strategis sebelum serangan terjadi, berdasarkan informasi intelijen sebelumnya. Kedua, aparat membentuk perimeter pengamanan ketat di sekitar permukiman warga untuk mencegah infiltrasi. Ketiga, tim taktis diterjunkan untuk melakukan pengejaran selektif terhadap kelompok bersenjata yang mencoba menembus garis pertahanan. Kontak tembak terjadi dalam beberapa gelombang dengan intensitas bervariasi di tiap titik serangan. Aparat menekankan penggunaan kekuatan yang proporsional, fokus pada membatasi ruang gerak KKB, serta menjaga keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama. Langkah ini terbukti efektif karena seluruh warga berhasil dievakuasi dengan aman tanpa ada korban jiwa. Sementara itu, 6 anggota KKB dilaporkan tewas akibat kontak tembak yang berlangsung selama beberapa jam. Dampak serangan terhadap masyarakat cukup signifikan, meskipun korban jiwa dari warga sipil dapat dihindari. Beberapa rumah warga mengalami kerusakan ringan akibat tembakan liar. Aparat melakukan pendataan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan bantuan cepat dan memastikan rasa aman kembali. Selain itu, perbaikan infrastruktur yang terdampak termasuk rumah dan fasilitas umum mulai dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat keamanan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pola serangan KKB menunjukkan adanya perencanaan matang dan kemampuan koordinasi antar anggota yang tinggi. Mereka tampak memiliki jaringan internal yang cukup baik untuk menyebarkan informasi, memilih target, dan menentukan jalur serangan. Meski begitu, kesiapsiagaan aparat membuat rencana tersebut gagal, sekaligus menunjukkan efektivitas taktik pertahanan Brimob dalam menghadapi ancaman bersenjata. Selain itu, operasi penindakan ini juga menekankan pentingnya kerjasama lintas unit. Personel Brimob bekerja sama dengan kepolisian daerah dan unit intelijen untuk mendapatkan gambaran lengkap terkait pergerakan kelompok bersenjata. Langkah ini memungkinkan respon cepat dan terkoordinasi, meminimalkan risiko bagi warga sipil, serta memperkecil peluang KKB untuk melakukan manuver lebih jauh.
Setelah operasi penindakan awal berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata atau KKB, aparat BRIMOB langsung melanjutkan tahap berikutnya berupa pengejaran dan pengamanan wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa anggota KKB yang bersembunyi di sekitar permukiman warga atau mencoba melakukan serangan susulan. Pengejaran dilaksanakan secara terkoordinasi dengan menggunakan beberapa tim yang bergerak ke arah hutan dan jalur akses yang sebelumnya digunakan oleh kelompok bersenjata. Informasi intelijen menyebutkan bahwa sebagian KKB mundur ke lokasi yang sulit dijangkau, termasuk perbukitan terjal dan area hutan lebat. Personel BRIMOB menyesuaikan strategi dengan membagi wilayah menjadi beberapa sektor. Setiap sektor dipantau secara ketat untuk mencegah infiltrasi kembali ke permukiman. Tim patroli menggunakan metode pengintaian, penyekatan jalur, serta koordinasi radio yang intens untuk memastikan seluruh pergerakan kelompok bersenjata dapat terdeteksi. Selama pengejaran berlangsung, aparat menemukan sejumlah posisi persembunyian sementara yang ditinggalkan KKB. Di lokasi-lokasi tersebut ditemukan senjata api laras panjang, amunisi, rompi, dan perlengkapan lapangan lainnya. Penemuan ini menguatkan dugaan bahwa serangan sebelumnya memang telah direncanakan matang dengan logistik yang cukup lengkap. BRIMOB melakukan dokumentasi dan pengamanan barang bukti sebagai bagian dari proses investigasi untuk mengidentifikasi jaringan pendukung KKB. Selain pengamanan fisik, aparat juga meningkatkan patroli di sepanjang jalur masuk dan keluar wilayah permukiman. Pos pengamanan sementara didirikan di titik-titik strategis, termasuk persimpangan jalan dan area terbuka yang rawan dimanfaatkan KKB untuk melakukan manuver. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga, sehingga aktivitas masyarakat dapat mulai kembali normal meskipun dengan pengawasan ketat dari aparat. Dampak psikologis dari serangan dan operasi penindakan ini cukup terasa bagi masyarakat setempat. Aparat BRIMOB bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan psikologis khususnya bagi anak-anak dan keluarga yang mengalami trauma akibat kontak tembak dan ketakutan menghadapi kelompok bersenjata. Proses pendampingan ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan sosial selain pemulihan keamanan fisik di lapangan. Sementara itu, aparat terus melakukan evaluasi terhadap metode operasi yang telah dijalankan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi antar unit, kesiapsiagaan personel, serta pemanfaatan informasi intelijen menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menahan serangan kelompok bersenjata yang terorganisir. Personel yang terlibat juga diberikan arahan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa mendatang, mengingat KKB berpotensi melakukan serangan serupa dengan pola baru. Proses pengejaran berlangsung hingga radius beberapa kilometer dari permukiman warga. Tim BRIMOB menyisir jalur-jalur tersembunyi, celah-celah perbukitan, dan area hutan yang dapat digunakan kelompok bersenjata untuk bersembunyi. Selama proses ini, aparat memastikan tidak ada kontak tembak berlebihan yang bisa membahayakan warga sipil. Prioritas tetap diberikan pada keselamatan masyarakat sambil melakukan tindakan tegas terhadap anggota KKB yang ditemukan.